Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau membuka hati untuk rohnya Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Sebab Tuhan begitu besar, begitu baik. Ia yang menuntun kita. Ia yang membawa kita berjalan bukan untuk kemenangan, tapi berjalan dari kemenangan menuju kemenangan yang lain. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersuka pada pagi hari ini, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersuka pada pagi hari ini, karena cintanya yang gak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Ia Bapa yang lembut, Bapa yang penuh kasih. Ia Bapa yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang dan selamanya. Mari kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk tenggelam dalam kasih-Nya. Bapa yang lembut, Bapa yang nyata, bila pada saat ini menjadi hari permulaan dalam minggu ini, hari permulaan di mana Tuhan bersabda, ayat demi ayat Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita buka telinga, buka mata, buka hati. Izinkan Roh-Nya mengajar kita setahap demi setahap, dari hari ke hari, hingga kita mengerti setiap rencana dan rancangannya. Biarlah kita menerima hikmat yang baru. Biarlah kita menerima hikmat dan pencerahan yang baru pada pagi hari ini. Hikmat dan pencerahan yang membawa kita sepanjang minggu ini. Mari kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab Tuhan, Dia yang berdaulat atas kehidupan kita.
Sebab Ia adalah Tuhan dan Tuan atas semua waktu, hari, dan atas setiap momen, musim kehidupan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya diingatkan Tuhan, begitu banyak saudara-saudara kita yang sudah lama tidak hadir karena kesibukan duniawinya. Mereka takut pada hantu selimut. Sehingga enggan keluar dari selimutnya. Mari kita berdoa bagi mereka. Bagi sahabat, kerabat, teman dekat, saudara yang Bapak Ibu ingat, yang sudah lama tidak hadir. Apapun masalah mereka, biarlah mereka kembali dibangkitkan, kembali rindu, kembali haus, bersaat teduh bersama-sama, menikmati Tuhan bersama-sama. Dan mohonkanlah pengampunan kepada Tuhan tentang diri kita masing-masing. Apabila karena perkataan kita, sikap kita, ada andil dalam kehidupan kita yang membuat mereka lemah iman, kiranya Roh Kudus memulihkan mereka juga. Saya diingatkan Roh Kudus pada pagi hari ini, apabila sekiranya mungkin dalam sikap dan perkataan saya melukai hati Bapak Ibu, secara pribadi saya minta maaf. Saya mewakili teman-teman, saya minta maaf. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan tanpa beban dan tekanan. Sebab Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilihnya sejak semula untuk menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Supaya anaknya itu menjadi yang tersulung di antara banyak saudara. Sekiranya ada di antara kita yang menyimpan luka hati, Alkitab berkata, letakkanlah terlebih dahulu persembahanmu di depan mezbah dan pergilah kepada saudaramu. Selesaikanlah terlebih dahulu. Setelah itu kembalilah untuk membawa persembahanmu. Tuhan ingin kita hadir, ingin kita datang kepadanya tanpa membawa luka hati,
Tuhan ingin kemurnian. Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu. Setiap kali sesi doa pagi, agar sepanjang sesi ini, sepanjang setiap sesinya, kita mampu menangkap hikmat, mampu menangkap pencerahan, agar kita dapat membuka hati, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan setiap kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang selalu memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang membangun, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharui. Sehingga dengan perkataan kita, orang-orang pun diperbaharui. Mereka mengalami pembaruan, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan. Mari kita serahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan sebagai senjata-senjata kemuliaannya, bukan sebagai senjata-senjata kelaliman. Mari pribadi masing-masing berseru, berdoa kepada Tuhan atas apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Mari masing-masing kita mengambil tempat, mengambil waktu, berdoa bagi mereka yang sudah lama tidak hadir, berdoa bagi mereka yang mulai lemah imannya, berdoa bagi mereka yang ditinggalkan, berdoa bagi mereka yang sendirian, berdoa bagi mereka yang terbuang, berdoa bagi mereka yang dalam kesesakan. Mari kita ambil waktu bergumul berdoa bagi mereka, bagi kesatuan tubuh Kristus, bagi kesatuan jemaat, sebab kita adalah satu tubuh Kristus. Kita adalah satu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan dan matahari yang baru, pengertian yang baru, mari kita bersyukur dengan mulut kita. Mari kita bersyukur dengan hati kita. Untuk itu hai jiwa, marilah bersuka. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita kuduskan nama Tuhan. Mari kita memuji-muji Tuhan. Dikuduskanlah mulut Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk terus memperkatakan apa yang baik,
apa yang sedap didengar, apa yang membangun, segala perkataan yang mulia. Pada pagi hari ini, Tuhan sudah menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Tuhan membuat hidup kita menjadi awet dan aman di dalam tangan-Nya. Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita berjalan sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan kekuatan Roh-Nya, bersama-sama dalam kasih-Nya. Mari serukan kepada Tuhan betapa jiwa kita rindu. Mari berseru kepada Tuhan seperti rusa yang rindu sungai Tuhan. Tunjukkan, ekspresikan seberapa haus jiwa Bapak Ibu, seberapa laparnya jiwa kita kepada Tuhan. Katakan ke depan Tuhan, katakan. Sebab Tuhan adalah hasrat di hati kita. Ya Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Sebab Engkaulah kekuatan dan Engkau perisai bagi kami. Engkau gunung batu, kota benteng. Kepadamu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan hasrat hidup kami. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu menyembah-Mu. Engkau berarti segalanya bagi kami. Ya Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Kami ingin rasakan, kami ingin rasakan jauh lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu, mari kita rasakan Roh Tuhan ada di sini. Mari kita buktikan bahwa ini benar. Tuhan begitu nyata. Mari kita buktikan Roh Tuhan dapat kita rasakan. Saya berharap kepada Tuhan, pagi hari ini Ia mengisi hati kita dengan cintanya. Ia mengelilingi kita dengan cintanya. Ketika kita memiliki kesatian hati dalam persekutuan yang intim, yang disebut sebagai gereja rumah Tuhan, maka kita yakin, kita percaya, kita akan bertumbuh. Bahkan akan munculnya karunia-karunia Roh Kudus. Sebab Tuhan yang membawa kita sejauh ini, hingga Engkau Tuhan yang memilih kami untuk menjadi orang-orang yang diutus Roh Kudus secara langsung. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih Roh Kudus, baik melalui nubuatan-nubuatan, orang-orang yang terpanggil,
terpilih dan yang dipercayai Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada sebuah kisah dalam kitab Kisah Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Itu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dari kisah ini kita belajar bahwa pelayanan adalah pengutusan dari Roh Kudus. Pengutusan, pemilihan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa atas panggilan hidup kita di depan Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Apa panggilan kita di dalam dunia ini? Saya yakin dan percaya masing-masing kita memiliki panggilan hidup. Tuhan memilih kita bukan untuk menjadi jemaat yang biasa, tapi Tuhan mau memakai Bapak Ibu sebagai alat, sebagai pribadi yang membawa kehadiran Tuhan, sebagai satu-satunya makhluk yang berhak membawa nama Tuhan. Mari kita ambil waktu, kita merenung, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sendirilah yang mengembangkan pelayanan Injil dan melakukannya di dalam kelompok-kelompok kecil. Engkau yang mengutus para murid-murid. Engkau yang membentuk para pelayan-pelayan-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami siap mendengar ketika Engkau mengutus juga kami. Bawa kami ke dalam kesadaran panggilan-Mu yang mulia itu. Bawa kami Tuhan ke dalam kesadaran
panggilanmu. Sama seperti ketika Engkau memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Engkau memberi para murid kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Seperti yang tertulis dalam kitab Markus 6 ayat 7-9. Lalu saya merenung kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau maksudkan di dalam ayat ini? Tuhan hanya ingin para murid berpegang pada satu tongkat, yakni iman sebagai jangkar mereka. Tuhan tidak ingin kita disibukkan dengan perkara perut, perkara diri sendiri. Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan yang memelihara kita, bukan karena apa yang ada pada kita saat ini. Roti pun jangan, bekal pun jangan. Tuhan hanya ingin berekspresi. Hanya Tuhanlah yang berbicara, bukan apa yang murid-murid pelajari. Sebab Tuhan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Boleh memakai alas kaki, yakni kerelaan dalam memberitakan Injil, tetapi jangan memakai 2 baju. Tuhan tidak ingin kita bermain di 2 kaki. Untuk itu Tuhan memberi pilihan kepada kita para murid-murid. Pribadi Tuhan ataukah Mamon? Sebab kita tidak bisa memilih 2 Tuhan. Singkatnya, Tuhan hanya ingin dirinya lah yang terekspresi keluar dari dalam diri para murid dan bukan hasil usaha manusia. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpahkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Tuhan mengutus Bapak Ibu,
Itu artinya Tuhan memberikan kuasa yang besar kepada Bapak Ibu. Ini adalah kesempatan. Bapak Ibu pun menerima kuasa yang besar itu. Tuhan mengutus satu malaikat yang mewakili kota. Sama seperti pemerintah di dalam kerajaan iblis. Ada penghulu-penghulu di tiap negara. Ada juga pemerintah-pemerintah di tiap daerah. Demikian pula rupanya di dalam kerajaan surga. Gereja Tuhan di satu kota diwakili oleh seorang malaikat pemerintah. Di sana juga ada malaikat penghulu juga. Gereja yang alkitabiah tidak mengenal dengan istilah anggota gereja, tetapi mengakui orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan demikian jugalah Bapak, Ibu, dan saya mengakui adanya satu jemaat lokal di satu wilayah. Sekalipun di antara kita berbagai macam denominasi, tapi kita hanya punya satu Tuhan saja, yaitu Kristus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa Surgawi agar kita sebagai orang percaya menjadi satu. Gereja Tuhan menjadi satu. Tidak ada lagi kepentingan golongan. Tidak ada lagi perseteruan. Tidak ada lagi saling ingin tampil. Tidak ada lagi roh pemecah. Namun memiliki satu tujuan yang sama, yakni Kristus. Dengan kesatuan hati dan penundukan diri kepada Yesus, agar dunia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, bahwa Yesus adalah utusan Allah Bapa. Juga agar dunia tahu bahwa Bapa kita di surga mengasihi kita. Untuk inilah Ia telah memberikan kemuliaan kepada kita, kemuliaan yang sama, agar kita bersatu dengan pribadi Yesus dan dengan Allah Bapa. Ya Bapa yang kudus, peliharalah kami dalam nama-Mu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepada Yesus, supaya kami menjadi satu. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepada Aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.
di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Yesus dipermuliakan dengan jalan baptisan penderitaan di atas kayu salib. Ketika Yesus menerima kemuliaan dari Bapa, kemuliaan itu diberikan juga kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kemuliaan itu juga diberikan kepada kita. Supaya kita menikmati hadirat Bapa bersama-sama. Dan semua diselesaikan di kayu salib oleh satu pribadi, agar Bapak, Ibu, dan saya tidak mengalami kayu salib, tidak mengalami penghukuman. Oleh karena kasih yang besar, mari kita hargai Dia tengah-tengah kita saat ini. Sungguh besar pengorbanan-Mu, Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Sehingga kami tidak mampu menyelami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Mari kita buka hati, izinkan Roh Kudus memulihkan tiap pribadi dalam hidup kita. Rasa kecewa, rasa menolak, tertolak, menuduh orang lain, dituduh. Izinkan Roh Kudus memulihkannya. Buka hatimu. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mencapai satu kesatuan, maka akan terjadi pertumbuhan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan marilah kita masing-masing berusaha memelihara kesatuan itu dengan ikatan damai sejahtera, seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kisah Rasul 6 ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Sebuah kuasa dan otoritas dikembalikan kepada Bapak, Ibu, dan saya ketika identitas kita dipulihkan. Ada suatu kuasa yang besar diberikan kepada kita. Untuk itulah kita harus menyadari posisi kita di hadapan Allah, identitas kita di hadapan Allah saat ini. Mari kita mendeklarasikan firman Tuhan yang menyatakan iman kita di dalam Kristus. Saya mengutip dari kitab Roma 10 ayat 8 sampai 10, kitab 2 Korintus 5 ayat 17, dan kitab-kitab yang lain. Mari kita berkata bersama-sama dalam iman kita kepada Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengaku dengan mulutku bahwa Engkau Tuhan Yesus, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh keselamatan. Setiap orang yang berada dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Suatu kehidupan yang lama telah berlalu, dan tengoklah, segala sesuatu telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking.
Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Di dalam Yesus, saya lebih daripada seorang penakluk. Di dalam Yesus, saya dapat melakukan apa saja. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Tuhan, Engkau telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau telah menebus kehidupanku, sehingga aku lepas dari kebinasaan. Engkau telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Mu. Engkaulah yang memberikan kepuasan bagi mulutku dengan hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbarui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan, dan kehidupanku menjadi kuat di dalam Tuhan. Saya tidak merasa kecewa karena saya memiliki Tuhan Allah. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu. Oleh kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Engkau, Yesus, berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui sekarang ini waktu yang terbaik bagiku.
Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah dipenuhi oleh cinta kasih Allah. Sekarang ini hatiku telah dipenuhi oleh sukacita Tuhan sekarang juga. Hatiku telah dipenuhi oleh rasa damai Tuhan sekarang juga. Saya telah dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan sekarang ini. Saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan sekarang ini. Saya merasa girang sekarang ini. Oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini. Oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, di hadapan para malaikat, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Yesus yang telah menerima pengakuan saya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau telah mendengar doaku. Dan saya yakin dengan iman Bapa menjawab doa-doaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau angkat tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita semua dengan minyak yang baru. Percik kepada kedua ambang pintu pikiran kita. Percik pada kedua ambang pintu hati kita. Percik pada kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Milikilah persekutuan yang intim dengan Roh Kudus sekarang dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.